warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah salat fajar yang dirangkaikan dengan ta'lim subuh Ahad yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memberikan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang insyaallah penuh berkah ini, kita mengatakan subuh yang penuh berkah karena memang Nabi yang mengatakan waktu subuh itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Siapa yang termasuk di dalam orang yang mendapatkan keberkahan itu, tidak semuanya. Yang masuk dalam orang yang didoakan oleh Nabi mendapatkan keberkahan, yang pertama adalah orang yang memulai aktivitasnya mulai dari waktu subuh. Nabi bersabda, barakallahu ummati fi bukuriha. Barakallahu ummati fi bukuriha. Itu doa Nabi. Semoga Allah memberikan keberkahan pada umatku yang berkegiatan subuh-subuh. Ya. Maka yang pertama kegiatan kita subuh-subuh, Pak, adalah sholat subuh itu sendiri. Adalah sholat subuh itu sendiri. Kemudian setelah kita sholat subuh, kita mungkin pergi mencari rezeki. Allah bilang, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau sudah selesai sholat, ya walaupun konteksnya ini konteks sholat Jumat, tapi secara umum apabila telah selesai sholat, maka bertebaranlah kalian di atas permukaan bumi ini. Itu karena memang Allah menyediakan lapangan pekerjaan bagi makhluknya ini yang bermacam-macam. Maka Allah katakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Bertebaranlah kalian di permukaan bumi ini. Ada orang yang mungkin begitu keluar dari masjid ini, dia bertebaran di permukaan bumi, tapi jaraknya dengan Masjid Nurul Akhlak tidak terlalu jauh, seperti Pak Haji. Ya. Ada juga yang berkilo-kilo bertebarannya,
seperti saya ke Patalasang, begitu jauhnya dari Masjid Nurul Akhlak. Bahkan mungkin ada orang yang setelah sholat dia naik pesawat, ya, lebih jauh lagi. Untuk urusan apa itu? Ya, ada sedikit urusan bisnis. Berarti juga kaitannya dengan urusan mencari rezeki. Iya, ada yang ke laut, ada yang ke sawah, ada yang ke gunung. Pokoknya bermacam-macam kita punya latar belakang. Maka selama pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang halal, halalan thayyiban, itu semua satu paket dengan sholat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala dalam kegiatan-kegiatan kita itu ada semacam pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, umpamanya kita sebagai penjual kita curang, maka jualan kita itu keluar dari keberkahan, dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak masuk dalam barakallahu ummati fi bukuriha. Orang dengan sengaja melakukan kesalahan, orang dengan sengaja melakukan dosa, orang dengan sengaja berbohong, orang dengan sengaja menipu, orang dengan sengaja curang, oh itu sudah jelas tidak masuk dalam amalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini jamaah sekalian tidak boleh membenturkan antara doa dengan amalan kita. Tidak boleh membenturkan, tidak boleh membuat kontras antara amalan kita dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan sebagai seorang muslim, apapun yang dia kerjakan, selama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak ada bentuk pelarangannya, dalam arti hukum asalnya mubah, hukum asalnya mubah. Umpamanya habis sholat subuh mungkin ada di antara kita yang pergi olahraga, ya, jogging, bahkan mungkin pergi mandi-mandi di laut. Itu adalah pekerjaan yang mudah, apalagi dengan tujuan mudah-mudahan kita sehat dengan menjaga kesehatan. Semua itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalan orang beriman itu yang tidak diniatkan untuk keberkahan. Tapi begitu keluar dari koridor, keluar daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu menjadi amalan yang sia-sia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Di hari kemudian kelak nanti memang Allah mendatangkan amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh sebahagian manusia itu, akan tetapi amalan yang diperlihatkan itu faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Itu debu Pak, kita lap kalau ada yang melengket di meja. Iya, itu baju kita cuci karena sudah berdebu. Maka Allah jadikan amalan-amalan itu tidak ada nilainya, karena pertama dia tidak ikhlas, yang kedua dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bermuamalah, kita dianjurkan untuk jujur dalam muamalah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya, wailun, itu wail adalah neraka, salah satu nama neraka. Wailun itu salah satu nama neraka. Makanya wailun, neraka wail. Jadi ada neraka jahim, ada neraka jahannam, ada neraka wail. Siapa yang diancam mendapatkan wail? Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Jadi al-mutaffif itu orang yang curang. Iya, bahasa kita orang yang suka jekong. Jekong, pokoknya tidak mau mentol lurus, selalu jekong. Iya, jadi kita viralkan ini, wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang jekong, bagi orang yang curang. Iya, bagi orang yang tidak mau jujur dalam hal apa saja. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini salah satu di antara contoh kecurangan dalam hal muamalah yang paling sederhana, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, apabila dia menimbang untuk dirinya, apabila dia menimbang untuk dirinya, apabila dia menakar untuk dirinya. Ya, jadi urusan dengan timbang menimbang, nakar menakar untuk dirinya. Umpamanya dia mau beli buah-buahan. Iya. Jadi menimbang untuk dirinya, yastawfun, minta supaya timbangannya itu dipenuhi, jangan ada sedikit pun yang kurang. Jadi penjualnya menaikkan ketimbangan yang pakai nomor itu. Dia bilang saya mau beli 1 kilo. Ya, begitu dia ikan lansatnya, rambutannya, dia bilang belum pas itu nomor satunya pak, tambah lagi sedikit, tambah lagi. Iya, setelah pas dia sendiri tambah 1 gopong, bisa gini, lewat-lewat sedikit, tidak apa-apa dik. Iya, nah itu kita sebagai konsumen biasanya, sebagai konsumen. Iya, jadi di saat kurang sedikit, pokoknya dia bilang masih kurang pak, masih kurang, kan kita jual 1 kilo, cocok nih, ditambahi 1-2 biji, pas dia tunjuk 1. Iya, akhirnya diambil lagi. Nah, boleh gini, ketambahi 1 ini, lewat sedikit. Penjualnya kasihan karena berat, bilang iya ambil nih. Nah itu kita harus lihat juga itu pak. Iya, kalau penjualnya itu bahasa tubuhnya bahwa dia reda oke, tidak apa-apa. Tapi kalau penjualnya itu terlihat bahasa tubuhnya bahwa terpaksa, itu wailun itu pak, jangan diambil. Ya, kita beli apalah, ikan, ya, sudah dikasih ki penjualnya, bilang kita sendiri, tambah ini 1 deh, ini. Iya, bukan tambah itu yang begini besarnya. Iya, tambahnya 1/2 kilo, padahal 1 kilo 35.000. Iya, maka kita lihat, perhatikan pak, karena kita ini bersih, mau bersih. Iya,
Biasa tunjuk saya lakukan begitu Pak kalau di pasar bilang. Bisa tambahin. Tapi ku tanya bilang, ikhlas dikit Pak. Iya. Betul ini. Iya Ustaz, kita kan langganan Pak. Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau dia kata, ya ambil mikir. Jangki. Itu pertanda bahwa dia tidak ikhlas Pak. Ya, dia tidak ikhlas. Maka Allah bilang, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Dia minta dipenuhi. Iya. Siapa yang sering bilang tambah-tambah sambal? Penjual atau pembeli? Kita pembeli. Yang selalu yang tambah-tambah sambal. Tambah-tambah kodong. Iya. Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menjual, menimbang untuk orang lain, nah ini ayat adil betul Pak, karena dia singgung pembeli dulu, baru dia singgung juga penjual. Iya. Jadi Allah saja sudah memperlihatkan keadilan di sini. Bukan cuma pembeli terus yang disinggung, tapi disinggung juga penjual. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia yang menjual, dia menimbang untuk orang lain. Nah, siapa yang pegang itu timbangan Pak kalau menimbang? Kan penjual. Siapa yang pegang itu liter kalau menjual? Kan penjual. Penjual. Kata Allah Subhanahu wa taala, yukhsirun, dia merugikan orang lain. Dia merugikan orang lain. Makanya penting dalam hal-hal yang dikhawatirkan ada kecurangan, penting ada penengah. Penting ada penengah. Iya. Kita berbeda. Penjual mengatakan Anda curang. Pembeli mengatakan Anda curang. Supaya tidak curang, maka ambillah penengah. Penengah ini harus betul-betul orang jujur. Harus betul-betul orang jujur. Tidak boleh dia memihak ke penjual atau ke pembeli. Nah, kalau kalian ini berselisih tentang lebih atau kurang, sini saya timbangkan. Nah, pokoknya kau angkat saya sebagai hakim, sebagai penengah. Iya, ditimbang. Nah, memang begini Pak. Ini timbangannya timbangan benar ini. Iya. Jangan lagi kita protes salah satu di antaranya kalau memang kita sudah tahu bahwa itu adalah timbangan yang adil. Karena kita anggap ini sebagai penengah. Dan penengah juga ini ketika berpihak kepada salah satu, maka dia masuk di antara orang yang wailul lil mutaffifin. Dia masuk di antara orang yang bergabung dengan wailul lil mutaffifin. Maka apa istilah orang sekarang ini, tidak boleh wasit itu ikut juga menjadi sebagai pemain. Rusak itu permainan bola Pak kalau wasit juga ikut bermain Pak. Apa saja permainan. Ya. Kalau wasitnya ikut berat sebelah, rusak itu Pak. Nah, negeri yang bernama Indonesia ini, wasitnya adalah presiden. Wasitnya adalah presiden. Presiden ini harus mengayomi semua. Pemimpin negeri ini harus mengayomi semua apapun latar belakang kalian. Namanya Presiden Republik Indonesia.
Bapak Presiden Republik Indonesia. Artinya siapapun warga negara Indonesia, apapun latar belakangnya, dia punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari seorang pemimpinnya, karena pemimpin ini adalah milik seluruh rakyat. Milik seluruh rakyat. Maka kalau ada penengah yang kita sudah tahu bahwa nampaknya dia selalu memihak, maka sebuah bentuk jihad kalau kita berusaha untuk mencari pengganti supaya bukan lagi sebagai pemihak. Itu jihad, Pak. Maka tanggal 14 Februari ini saya sudah terang-terangan juga ini, Pak. Tanggal 14 Februari ini, ketika kita berusaha untuk meluruskan yang jekong itu, ketika kita menjadi saksi, ketika kita mungkin berlama-lama di tempat tersebut, kata Pak Rocky Gerung, RG, dia bilang, tanggal 14 Februari nanti Anda sebagai saksi, Anda sebagai apa? Iya. Kalau seandainya kamu tidak terlalu mendesak, mau buang air kecil tapi tidak terlalu mendesak, tahan itu. Jangan kau pergi WC. Karena kapan kau pergi kamar mandi, mungkin sudah ada 500 suara yang dicurangi di situ. Ini kan kita juga bermedsos, ya. Tidak ada lagi yang sifatnya tersembunyi pada hari ini. Maka kalau saudara kita di Palestina, di Gaza, berjihad melawan daripada Zionis, maka jihad kita adalah mengawal daripada pesta demokrasi yang akan kita hadapi tanggal 14 Februari. Saya lanjutkan kajian daripada Wailul Mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Ini contoh kasus yang sangat sederhana, diambil dari contoh kecurangan antara konsumen dengan penjual. Itu kan sangat pribadi, Pak. Itu sangat pribadi, contoh kecil. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi dua-duanya ini, penjual dan pembeli, Pak, penjual dan pembeli. Yang ketika dia curang, ketika dia jekong, Allah ancam dia dengan mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Iya. Apakah orang-orang yang melakukan kecurangan itu? Siapa tadi, Pak, yang dimaksudkan? Penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Penjual hanya menunjuk, ya, paling tidak dua orang lah, dua pribadi. Iya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah orang yang melakukan kecurangan tadi itu dalam jual beli tadi itu, ketika dia yang membeli dia minta dipenuhi, tapi ketika dia menjual dia merugikan orang lain? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah orang itu tidak mengira, dhanna yadhunnu, bahwa mereka di hari kemudian tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika menyebutkan apakah mereka itu menganggap tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah merupakan ancaman. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Terus liyaumin azim, yaitu hari yang sangat luar biasa. Jadi hari itu adalah hari yang sangat agung, Pak. Bukan hari-hari biasa. Bukan hari-hari biasa itu, Pak. Itu hari spesial. Yang mana hari spesial itu?
baca surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, dialah Allah yang merajai hari pembalasan itu. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan itu, mencari semuanya mana orang-orang yang pernah curang dulu. Dicari mulai daripada orang yang kecurangannya yang paling sederhana antara penjual dan pembeli. Dicari dulu yang kecil-kecil. Ya. Ini mohon maaf dia. Yang mudah saya angkat sebagai contoh, Pak Haji ini karena selalu saya dikasih beras. Ya, kalau saya selalu dikasih beras. Kalau yang lain itu mungkin beli. Nah, jadi saya ingat bahwa mulai daripada penjual sayur, penjual beras, penjual buah-buahan, pokoknya kecil-kecil, itu Allah ancam liyaumin azim, pada hari yang sangat agung. Iya. Jadi kita dibawa ke pengadilan, boleh. Kenapa kalau saya dibawa ke pengadilan ini? Bilang kau curang, ya, ketika kau bertransaksi dulu. Itu kan masalah kecil. Ada satu cara memahami Al-Quran dan hadis. Ada cara memahami Al-Quran dan hadis. Jadi Quran dan hadis itu, Pak, luar biasa kandungannya, luar biasa substansinya, dan ini adalah salah satu ilmu alat untuk kita bisa benar dalam memahami Al-Quran dan hadis. Iya. Kita kira, oh berarti yang diancam untuk dibangkitkan pada hari yang agung itu hanya orang yang curang dalam jual beli. Tidak ada disebutkan kalau curang dalam pemilu, tidak ada. Tidak ada ayatnya. Memang pokoknya berapa kali dibolak-balik Quran itu tidak ada ayatnya. Ya. Ancaman bagi orang yang curang dalam pemilu tidak ada ayatnya, Pak. Biar bagaimana? Iya. Akan tetapi kita lihat ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan etika kita, terutama kepada orang yang paling berjasa terhadap kita, yaitu kedua orang tua kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kita sebagai anak terhadap kedua orang tua kita? Allah bilang, wala taqul lahuma uffin, wala taqul lahuma uffin, janganlah engkau sekedar mengangkat suaramu yang membuat dia tersinggung. Kenapa, Pak? Ya. Kenapa, Ki, Mak? Kenapa Mami begitu, Ki? Apakah intonasi bahasa ini membuat orang tua kita merasa tidak nyaman? Kalau dalam tradisi kita, intonasi bahasa seperti itu adalah bahasa yang menyinggung perasaan orang tua kita, itulah yang Allah bilang, wala taqul lahuma uffin. Jadi sekedar intonasi bahasa, jangan kau sakiti orang tuamu sekedar intonasi bahasa. Sekarang, adakah dalam Quran yang mengatakan jangan pukul orang tuamu, jangan usir orang tuamu? Tidak ada, Pak. Biar kita bolak-balik Quran itu tidak ada mengatakan jangan kau usir orang tuamu. Ya. Yang ada, jangan kau menyakiti orang tuamu sekedar mungkin intonasi bahasamu yang agak tinggi. Ya. Kenapakah? Ini orang tua. Allah bilang sekedar itu jaga perasaannya orang tua. Begitu juga dalam wailul lil mutaffifin yang Allah sebutkan yang kecil-kecil. Ini
ada satu disiplin ilmu namanya ilmu usul fikih. Iya. Tidak menjadi ulama orang Pak kalau tidak faham ilmu usul fikih. Iya. Semua yang kita katakan dia seorang alim berfatwa harus faham ilmu usul fikih. Iya. Saya ini pernah belajar ilmu usul fikih, tapi belum sedalam-dalamnya, belum selesai semuanya. Masih lebih banyak yang saya tidak baca dibandingkan dengan yang saya baca. Karena yang saya baca itu kurikulum buku yang saya mau diujikan dulu. Makanya itu saja yang saya mau baca, karena saya cuma mau ujian. Tapi puluhan buku-buku usul fikih yang saya belum baca. Tapi paling tidak buku yang satu ini sudah mengantarkan saya untuk memahami sedikit. Ada di dalam ilmu usul fikih namanya qiyas. Namanya qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu adalah membuat bandingan atau membuat analogi. Contohnya, karena kita memahami usul fikih, akhirnya kita mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Akhirnya kita mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Kalau kita mau mengikuti yang persis dengan Nabi, sebenarnya kita menyalahi sunnah. Karena Nabi dan para sahabatnya orang Arab itu berzakat fitrah dengan apa? Dengan gandum. Mestinya kita juga berzakat fitrah dengan gandum. Tapi kita orang Indonesia sejak dulu berzakat fitrah dengan beras, Pak. Nah, kalau orang tidak faham usul fikih, Pak bilang, ini menyalahi sunnah ini. Ya, hati-hati, ya. Jangan sampai belum tuntas kita punya pelajaran usul fikih, kita sudah menghukumi orang. Ini contoh daripada qiyas. Jadi ulama gali itu setiap satu permasalahan, Pak. Iya. Kenapa gandum larinya ke beras untuk orang Indonesia? Dipelajari sebenarnya apa hakikatnya itu gandum. Ini kita belajar usul fikih sedikit, belajar fikih. Apa hakikatnya itu gandum? Kenapa gandum itu jadikan sebagai zakat fitrah untuk orang-orang Arab? Oh, yang pertama, para ulama teliti, gali betul, dalami. Kenapa? Oh, ternyata karena gandum itu adalah berfungsi sebagai makanan pokok. Nah, itu sudah satu. Dia berfungsi sebagai makanan pokok. Iya. Kenapa sayur itu tidak dijadikan sebagai zakat fitrah? Karena dia bukan makanan pokok, sama dengan beras, sama dengan gandum. Dia tidak sama. Maka didapatkanlah, oh karena dia makanan pokok. Maka dibuatlah kias bahwa di ujung dunia mana saja ada manusia, ada orang Islam yang mau berzakat, tapi dia tidak menemukan seperti makanannya orang Arab, tapi dia juga berfungsi sebagai makanan pokok, maka itu sudah terpenuhi syarat yang pertama. Maka yang pertama, makanan pokok kita adalah beras. Mungkin ada orang di Indonesia ini yang makanan pokoknya bukan beras. Iya, sagu umpamanya. Ya, di daerah-daerah terpencil umpamanya. Iya. Atau mungkin karena daerah itu memang sejak dulu sudah terbiasa dengan sagu. Iya. Ada ceritanya, saya punya kakak ipar itu,
pernah sama-sama dengan salah seorang dari Buton katanya, ya, Sulawesi Tenggara, itu naik haji, iya. Nah, tentu setiap makan di sana ya nasi. Ini salah satu jamaah orang Buton ini katanya, cerita kakak saya itu tidak pernah merasa puas setiap waktu makan. Dia makan sedikit saja, padahal kan itu sudah dibayar. Ditanya, bilang, kenapa Ki Bu? Kenapa Ki tidak puas-puas, tidak kenyang ini makan? Padahal, Masya Allah, daging apa ini? Dia bilang, tidak selera Kak, kurasa Pak. Karena yang kebiasaan saya itu sagu. Dia bilang, di mana Ki bisa dapat sagu di Mekah ini? Iya, mestinya kita bawa sagu dari Buton itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada orang-orang tertentu yang memang makanan pokoknya, makanan-makanan tertentu, maka yang dikeluarkan zakatnya, itu yang dia makan, sesuai dengan apa yang ada di daerah itu. Mungkin ada yang jagung, mungkin ada yang ubi, mungkin macam-macam. Jadi, dengan adanya pengetahuan kita tentang satu disiplin ilmu namanya usul fikih, akhirnya kita berislam secara universal. Ya. Kalau seandainya kita tidak paham usul fikih itu, maka kita akan mengatakan yang tidak ada gandumnya bebas zakat fitrah, tidak ada zakatnya. Ya. Akhirnya Islam itu tidak universal. Oh, ternyata Islam itu hanya cocok di Arab saja. Kalau sudah di luar Arab tidak cocok, tidak berlaku lagi zakat. Tapi karena adanya namanya qiyas, maka qiyas inilah yang mengantarkan kita untuk memahami syariat itu. Itu satu contohnya. Yang kedua, kenapa itu gandum dijadikan sebagai zakat fitrah? Yang pertama tadi, karena dia makanan pokok. Dia makanan pokok. Apa syarat keduanya? Diteliti lagi, teliti. Nah, ini namanya pendekatan pengelisaan. Itulah kerjanya para ulama, Pak. Iya. Oh, kemungkinan besar ini dijadikan sebagai zakat karena dia adalah makanan pokok, yang pertama. Yang kedua, karena dia bertahan lama, bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Maka gandum bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Maka seluruh makanan pokok yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama mengambil hukumnya dengan hukum gandum. Iya. Maka beras bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Iya. Apalagi jagung, ya, dengan diproses apa itu namanya? Gesara ya? Gesara. Iya. Gesara bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Iya. Sagu, ya mungkin ada perlakuannya bagaimana. Iya. Iya, saya pernah makan makanan orang Ambon itu yang dari sagu juga. Iya. Kalau orang Palopo kan kapurung. Iya, kapurung, iya. Bacilaung, ada juga namanya sinole. Iya. Itu olahannya. Nah, kalau di orang Ternate itu ada, ya, dibuat, ya, itu Pak, Masya Allah, kalau kita kasih begini tidak bisa patah, Pak, tidak bisa patah. Ini makanan, mau diapakan ini makanan ini, ya. Ternyata begitu dimasukkan ke dalam air langsung lembut, Pak. Oh, begitu cara makannya. Iya. Dan subhanallah, masing-masing kita ini, Pak, ya, itu terkesan dengan makanan latar belakang kita, terutama ketika kita kecil. Iya. Saya, Pak, kalau sudah disuguhkan itu namanya masakan ikan, masakannya orang Palopo namanya parede, yang banyak kuahnya itu, kira-kira sama ton dengan apa di sini? Iya, palumar. Ya, kalau orang Palopo itu namanya parede. Ya, kemudian ada lawak. Ya. Kemudian ada sinole.
Sudah, untuk sementara saya lupa utang saya itu, Pak. Ya, karena itu makanan saya waktu kecil. Ya, itu makanan saya waktu kecil. Maka ini kias mengantarkan kita untuk memahami Islam secara universal. Tidak apa-apa saya mengangkat contoh-contoh fikih untuk sekedar membahas ini. Jadi kita kembali kepada pelajaran kita. Ada namanya kiasul aula. Kias aula, memperbandingkan bahwa kalau Quran mengatakan sekedar mengangkat intonasi suara yang bisa membuat orang tua kita itu tersinggung, berarti kalau yang sekecil ini dilarang, berarti yang lebih besar lebih dilarang lagi. Seperti yang saya katakan tadi, mana ada dalilnya bahwa dilarang memukul orang tua? Tidak ada. Iya. Dilarang umpamanya bilang, tidak kukirimkan jaminan orang tuaku, pokoknya biar dia lapar. Mana ada dalilnya itu bahwa itu dilarang, Pak? Ini namanya qiyasul aula. Jadi Quran itu sedikit disebut tapi memasukkan semuanya. Maka demikian pula kalau contoh kasusnya dalam ayat ini menyebutkan isyarat larangan tentang curang dalam jual beli, padahal itu masalah yang sangat kecil. Bagaimana lagi dosanya kecurangan ketika dalam sebuah pemilu seperti negeri ini, ketika penguasa itu melakukan kecurangan itu, lipat berapa kali dosanya dibandingkan dengan kecurangannya penjual beras, Pak. Lipat berapa kali itu? Iya. Kalau penjual itu merugikan, dia cuma merugikan satu konsumennya, Pak. Dia cuma merugikan satu konsumennya. Kalau penjual itu merugikan konsumennya. Tapi kalau penguasa yang curang, yang pada hal-hal yang mesti kita pertengahan, berapa jumlah warga negara Indonesia, Pak? Iya, 280 juta yang dicurangi. Datang mau minta maaf sama 280 juta itu di hari kemudian. Iya, berkumpul ki semua Pak di dulu di dunia kucurangi ki. Datang mau itu sampai kapan itu selesai itu? Maka Allah bilang, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah orang-orang yang melakukan kecurangan itu tidak menganggap bahwa mereka akan dibangkitkan khusus untuk menghadapi hari yang sangat luar biasa, di mana pada hari itu alaisallahu bi ahkamil hakimin, Allah lah pengadilan yang seadil-adilnya pada hari itu. Tidak ada lagi sedikit pun kecurangan yang terjadi pada hari itu. Semua diberikan haknya pada hari itu. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Iya. Jadi ini bisa ini masuk YouTube ini ya, ini. Nah, ini salah satu bentuk amal soleh kita ini. Kalau bisa disebarkan, saya punya ceramah ini, ya sebarkan. Ya, atau ambil cuplikan-cuplikannya, iya. Kita sebarkan dan kita jadikan sebagai jihad kita, Pak. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, langsung berhadapan dengan Rabbul alamin. Jadi orang yang melakukan kecurangan itu bukan diserahkan kepada malaikat, coba diproses, langsung li rabbil alamin, berhadapan langsung dengan Tuhan semesta alam. Karenanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan mendapatkan pernaungan pada hari kemudian kelak nanti.
Dan Nabi menyebutkan dari 7 golongan itu, yang pertama yang Nabi sebutkan, kita juga harus memahami bahwa urutan-urutan itu apa maknanya dalam tinjauan syariat. Ya, apa maknanya itu? Urutan-urutan itu dalam tinjauan syariat. Ya, contoh, umpamanya ada sebuah acara. Ya, situ katakanlah contohnya, ya, acara wali kota, kita hadir. Ada yang berikan sambutan, ada yang camat, ya, ada yang Pak Lurah, ada yang Pak RT. Ya. Protokol mengatakan, Bapak RT RW yang kami hormati. Ya. Bapak camat yang kami hormati. Ya. Bapak wali kota yang kami hormati. Kalau tradisi kita, Pak, benar tidak cara seperti itu membuat sambutan? Salah, Pak. Mestinya mulai dari Bapak wali kota dulu. Ya. Bapak wali kota, baru Bapak bupati, baru Pak camat, baru ke bawah. Jangan dimulai dari yang kecil. Maka ketika Nabi menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, yang pertama Nabi sebutkan imamun adilun, adalah seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil. Itu artinya apa, Pak? Itu artinya seorang pemimpin yang adil itu adalah sebuah bentuk ibadah yang sangat luar biasa, yang bisa memasukkan seorang pemimpin itu pertama masuk ke dalam surga kalau dia sebagai seorang pemimpin yang adil. Kalau dia sebagai seorang pemimpin yang adil. Dan apakah pemimpin itu tidak dibutuhkan ketika dia seorang ahli ibadah? Tentu kita butuhkan. Alangkah bagusnya kalau ada calon presiden kita yang cerdas, yang jenius, yang konsepnya luar biasa. Ya, kemudian dia bisa juga jadi imam, bisa juga jadi khatib. Iya. Paham maksudnya, Pak? Iya, paham toh? Nah. Kan berarti di samping dia ahli tentang manajemen, mengatur Indonesia ini dalam urusan sholat tidak ada masalah juga. Barulah saya mengerti, Pak Bae, Masya Allah, ternyata menjadi imam dan khatib itu bukan urusan biasa-biasa. Akhirnya saya merasa mulia, Pak, karena ketika seorang calon presiden dikatakan bisa jadi imam, masyarakat menganggap luar biasa itu. Saya bilang, wah, Masya Allah, saya ini harus merasa mulia ketika berdakwah, karena berkhutbah, ya, jadi imam, saya anggap selama ini biasa-biasa, ternyata luar biasa. Coba bayangkan, kenapa Nabi tidak mengatakan imamun abidun, tapi Nabi mengatakan imamun adilun. Abid, tahu artinya abid, Pak? Abidun dari kata abada ya'budu, abada ya'budu, ibadah, yang ahli ibadah. Kita membutuhkan seorang pemimpin, Pak, yang ahli ibadah juga. Ya. Yang ahli ibadah juga, Pak. Karena kita harapkan ketika dia terpilih menjadi pemimpin, dia memperhatikan salatnya orang Islam. Iya, dia akan buat aturan di setiap instansi. Ya, pokoknya dari atas sampai ke bawah. Semua instansi itu, dari pimpinan instansinya sampai seluruh karyawannya, cleaning service-nya, harus sholat berjamaah di kantor. Coba kalau ada pemimpin yang buat aturan seperti itu, Pak. Ya, kita ini ustaz berkor-kor mendawai orang sholat, Pak. Berapa orang yang sholat? Ya, kita tidak bisa memaksa karena kita tidak punya kekuasaan.
Coba kita lihat contoh seorang bupati saja yang rajin sholat. Iya, ketika dia sudah azan duhur, ternyata Pak Bupati sudah ada di masjid di saf pertama. Ya, maka setelah sholat Pak Bupati cuma menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Iya, dia cuma tanya, bilang, mana kepala dinas? Itu langsung sampai kepala dinas itu, Pak. Langsung, nak cari kok kepala dinas, nak cari kok Pak Bupati. Ya, dia tidak marah, dia cuma, mana kepala dinas? Besok itu, Pak, kepala dinas nih yang azan nanti itu, azan duhur besok itu, Pak. Langsung azan. Itulah hebatnya, namanya kekuasaan. Ya. Tapi kalau saya bilang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, mana kepala dinas? Iya, kau. Itulah pentingnya kekuasaan dalam Islam. Jadi bukan kita cuma mengharapkan kesolehan, tapi kesolehan harus ada kekuasaan yang membackupnya, karena menyuruh satu orang beda menyuruh satu negara. Menyuruh satu orang yang sedikit pergi salat, tapi menyuruh satu negara cukup secara kertas, stempel, tanda tangan, satu negara harus ikut. Bayangkan itu. Saya pernah lihat itu Pak Jokowi, Pak, main futsal di YouTube, main futsal. Iya, main futsal. Betulan pakai celana pendek. Iya. Dalam hati, nah, kalau ada orang yang tenta beliau ini, jatuh ini kurang, karena artinya ya tidak berotot. Ya. Tapi walaupun beliau tidak berotot, tapi karena beliau punya kekuasaan. Coba lihat. Berapa orang ini yang mau memakzulkan, mau ini, mau apa. Iya. Tenang saja dia. Bahkan terakhir ini dia bagi-bagi sembako depan istana. Itu namanya kekuasaan, Pak. Itu namanya kekuasaan. Maka kenapa Nabi mensifati pemimpin itu adalah imamun adil? Karena keadilan itu adalah kebutuhan semua rakyat. Keadilan itu adalah merupakan kebutuhan semua rakyat. Tidak ada di antara kita, apapun latar belakang kita, terkecuali membutuhkan yang namanya keadilan. Ada kaitannya dengan hak orang lain kalau berbicara tentang masalah keadilan. Kalau pemimpin saya adil, kita ini mendapatkan maslahatnya. Kita mendapatkan maslahatnya. Iya. Pak Anies dalam salah satu pernyataannya itu sudah mengatakan, kalau Allah takdirkan, ya, Allah berikan amanah pemimpin ini, kita akan pulangkan semua pekerja-pekerja yang ilegal ini. Ya. Coba bayangkan, Pak, pekerja ilegal yang didatangkan, tinggi gajinya. Kita pribumi kasihan karena tidak ada keadilan. Kita yang punya, tapi kita yang tidak dapat. Betul, Pak? Coba bayangkan. Tapi kalau ada keadilan itu ada, maka dikembalikan hak-hak itu kepada orang yang punya hak. Kita sebagai warga negara, tentu kita yang punya hak. Sebagaimana orang Cina, kalau kita pergi ke Cina dan kita disewakan, tentu orang Cina marah. Orang Indonesia yang datang ke sini bukan warga negara Cina, tapi dia yang paling tinggi gini, pasti marah orang Cina. Begitu juga kita. Maka kita butuh pemimpin yang memberikan hak kepada kita. Ya, yang memberikan hak kepada kita. Kita bayar BPJS setiap bulan. Iya. Iya. Tapi ketika di rumah sakit tidak terlalu diperhatikan dengan BPJS. Iya, yang bayar kontan yang diperhatikan. Harus diberikan haknya kepada orang yang sudah menunaikan kewajibannya. Siapa yang bisa melakukan itu adalah imamun adil. Imamun
adil. Adapun tentang bagusnya ibadahnya seorang pemimpin, itu adalah nilai tambah bagi kita sebagai rakyat. Itu adalah nilai tambah bagi kita sebagai rakyat. Kalau seandainya kita mau dikasih opsi, Pak, andaikan kita mau dikasih opsi, ini ada pemimpin yang adil, tapi ibadahnya ya biasa-biasa, ya, artinya ya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tapi kalau sholat sunat tidak, ya, apalagi puasa sunat tidak, ya. Ada satu yang ibadahnya bagus, ya, puasa sunatnya bagus, apanya bagus, ya. Sayangnya dia sepertinya kurang adil kalau dalam urusan kepemimpinan. Kalau seandainya kita mau disuruh untuk memilih, maka yang kita butuhkan sebagai rakyat adalah pemimpin yang adil, walaupun ibadahnya sebenarnya biasa-biasa saja. Daripada pemimpin yang bagus ibadahnya tapi curang, apatah lagi kalau sudah berkumpul tidak bagus ibadahnya kemudian curang lagi, apa yang kita mau harapkan? Maka kata Nabi SAW, imamun adil. Saya kasih perumpamaan, Pak, bahwa ternyata dalam komunitas apapun, setiap komunitas perkumpulan itu pasti ada orang yang sebagai di situ. Ya, disepakati secara lisan atau tidak, pasti ada yang sebagai. Pamannya, kita ini bepergian, musafir. Nabi sudah menyuruh salah satu di antara kita, kalau sudah sampai 3 orang, ada yang harus menjadi penanggung jawab. Iya. Ada yang harus menjadi penanggung jawab, harus pemimpin, harus ada yang guide, yang mengatur. Ya, kita naik apa, kita sampai di mana, turun di warung mana nanti. Itu harus ada 3. Kalau sudah ada 3, minimal 3, itu sudah wajib ada pemimpin. Artinya, Pak, kalau 3 itu wajib ada pemimpin, ingat tadi pelajaran kita, kias aula. Kalau 3 saja itu sudah wajib ada 3 sudah wajib ada 1 pemimpin, maka bagaimana sebuah negara itu sudah wajib ada pemimpin. Tapi perlu kita tambahkan juga sedikit, Pak, bahwa ya tidak ada pemimpin di sebuah negeri itu jauh lebih besar mudaratnya kalau tidak ada pemimpin. Walaupun umpamanya pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim. Jadi ada pemimpin nih, tapi pemimpin yang zalim. Pokoknya zalim betul. Melakukan apa saja yang inginkan ini. Masih lebih maslahat dibandingkan dengan tidak ada pemimpin sama sekali. Karena kalau ada pemimpin yang zalim, kita sudah tidak meragukan kerusakannya. Tapi tidak ada pemimpin, jauh lebih dahsyat kerusakannya. Itu menunjukkan bahwa ternyata memunculkan pemimpin itu adalah hukumnya fardu. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Ya. Maka ketika kita menganggap bahwa pemimpin ini tidak layak, harus ada semacam persiapan bahwa akan ada yang menggantikannya. Tidak boleh berusaha untuk menggulingkan pemimpin sementara tidak ada persiapan kita ada penggantinya, karena itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Nah, saya lanjutkan tadi. Kenapa pemimpin adil itu dibutuhkan, jamaah sekalian? Karena
komunitas apapun, perkumpulan apapun, yang namanya keadilan itu pasti dibutuhkan. Iya. Saya ucapkan di sini. Kira-kira kalau ada komplotan perampok, Pak, ada 10 berkawan perampok, ada 10 berkawan. Kira-kira perampok yang 10 jumlahnya ini, Pak, kira-kira ada enggak kira-kira di situ pemimpinnya atau bagaimana? Pasti ada, Pak. Tidak mungkin mereka 10 mengatakan pokoknya jalan saja, nanti kita lihat. Pasti ada pemimpinnya, Pak. Iya. Dan pasti kita membayangkan pernah musyawarah, pernah mengadakan pertemuan, dan pemimpinnya itulah yang memimpin musyawarah. Apa kau pendapatmu? Ada rumah di Dentata ini, kayaknya cocok untuk kita panjat nanti malam ini. Kira-kira bagaimana caranya kira-kira ini? Ya, dia kasihlah masukan kepada pemimpinnya. Ya, sebelum ditutup rapat itu, yang terakhir anggota-anggotanya ini, yang 9 orang ini, ya, bilang satu lagi bos yang belum kita bicarakan. Ya, bagaimana bagi-baginya nanti? Kalau berhasil, ya, dia bilang itu pimpinannya, ya, kalian cuma dapat 10%, saya 90%. Ya, langsung mereka mengatakan tidak cocok, ganti pemimpin kita, tidak layak, harus adil. Padahal kalau menurut kita, tidak usah mau kau berbicara adil, wahai penjahat. Nah, penjahat ke semua ini. Untuk apa kau bercerita adil? Tapi begitu yang namanya keadilan dibutuhkan, sampai organisasi penjahat pun membutuhkan seorang pemimpin yang adil. Coba bayangkan itu. Makanya pantas Nabi mengatakan, imamun adilun. Barusan saya mau buka pertanyaan ini, Pak. Siapa yang mau menanggapi saya punya ceramah ini? Ada enggak yang mau bertanya? Iya. Tidak ada yang mau bertanya. Sekarang ini, Pak, kita ini berjihad. Jihad itu di dalamnya ada keletihan. Tidak dikatakan jihad kalau tidak ada keletihan, tidak ada capek, tidak ada pengorbanan. Dikatakan jihad karena ada pengorbanan. Iya. Dan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Maka siapapun kita, Pak, dan seberapapun pengorbanan kita, kalau itu yang kita bisa, ya. Kalau ada anak muda yang tidak punya urusan yang mendesak pada tanggal 14 Februari itu, jadi saksi dan kawal. Ya. Karena ya, masif ini yang kita dengar-dengar ini, rencana kecurangan ini, Pak. Masif ini. Iya. Dan di mana-mana saya ceramah, Pak. Iya. Kemarin malam saya ceramah di Masjid Besar Limbung. Ya, masalah-masalah begini juga yang saya angkat. Tidak ada yang protes saya, Pak. Tidak ada yang protes, saya bilang, salah. Karena semua kita merasakan, Pak. Semua kita merasakan. Menyatu kita merasakan. Maka bentuk jihad kita ini adalah bagaimana kita memberikan kontribusi. Iya. Pak Tamsil Lindrung itu mengatakan, insya Allah pada hari pencoblosan itu ada sekitar 50.000 dapur-dapur umum yang disiapkan oleh tim Amin, supaya kita tidak kembali ke rumah, Pak, makan. Ini yang jadi saksi. Dan Pak Tamsil sudah terang-terangan bahwa makanan yang kita siapkan adalah makanan yang halalan thayyiban, dan insya Allah dijamin tidak ada racunnya. Beliau mengatakan begitu di medsos, Pak. Ya, bukan kaleng-kaleng kalau seperti Pak Tamsil, Pak. Ya, orang nasional. Apa maknanya itu? Mengisyaratkan bahwa besar dugaan
yang lalu-lalu ini, kalau orang sudah ingin mencapai namanya kekuasaan, dia menghalalkan segala cara. Berapa orang-orang yang meninggal yang sampai sekarang ini diputuskan kita tidak tahu apa itu sebab. Dan Pak Tamsil mengatakan, yang anehnya dilarang diotopsi orang-orang yang meninggal itu pada periode yang lalu. Maka subhanallah, Allah memang menyuruh kita ati Allah wa ati Rasul amri minkum, tapi Allah juga menyuruh kita untuk memperingatkan pemimpin-pemimpin kita. Dan jihad yang terbesar adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair, kalimat yang benar di hadapan seorang penguasa yang zalim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.